Materi kita yang pertama di mata pelajaran custom made adalah bolero dan rompi. Menurut kalian, bolero dan rompi itu sama atau tidak? Bolero dan rompi sama-sama busana luar yang dikenakan di atas baju lain atau yang sering kita sebut dengan outer. Dan ini adalah gambar bolero dan rompi. Sekarang coba perhatikan dua gambar ini. Menurut kalian, yang manakah bolero dan yang manakah rompi? Bingung? Oke, jawabannya yang ini bolero dan yang sebelah sini adalah rompi. Sekarang mari kita bahas tentang bolero terlebih dahulu. Bolero adalah semacam blus pendek tanpa kancing yang memiliki panjang sampai pinggang atau beberapa sentimeter di atasnya. Ingat ya, bolero itu tanpa kancing, tidak memiliki kancing, dan panjangnya hanya sampai batas pinggang atau malah di atas pinggang. Bolero berbentuk seperti jaket pendek atau seolah-olah jaket yang panjangnya di atas pinggang dan mempunyai garis lengkung atau garis kurva dari tengah muka ke samping. Perhatikan gambar ini. Ini kan garis tengah mukanya lengkung. Nah, bolero itu garis tengah mukanya harus lengkung. Bolero seringkali memakai bordir, sulaman, jumbai-jumbai, fringe, dan lain-lain. Ciri-ciri bolero adalah jaket pendek, panjangnya di atas pinggang, mempunyai garis lengkung dari tengah muka ke samping, memakai hiasan bordir atau jumbai-jumbai, menggunakan lengan, menggunakan berbagai variasi kerah, dan tanpa kancing. Fungsi bolero adalah sebagai baju luaran atau outer pendek dan dikenakan dengan blus berkerah tinggi serta dipadukan dengan rok ataupun celana. Desain bolero. Bentuk garis dada bolero terbuka, sedangkan kerah yang bisa digunakan adalah kerah setali baik yang tegak saja maupun kerah sawel atau setali yang digulung. Selain itu, juga dapat menggunakan variasi kerah Shanghai atau rebah dan sebagainya. Bolero dapat juga menggunakan lapisan mengikuti bentuk. Serip mengelilingi leher melalui belahan TM sampai ke lim maupun berbagai variasi kerah, baik tegak seperti kerah Shanghai ataupun kerah rebah. Bahan yang pertama terbuat dari katun dan batik. Bolero dengan bahan ini biasanya digunakan untuk kesempatan formal. Yang kedua terbuat dari bahan brokat, tela, organdi, ataupun sifon. Bolero dengan bahan-bahan ini biasanya digunakan untuk kesempatan pesta, karena akan terlihat lebih mewah. Bahan denim juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bolero. Bolero dengan bahan denim biasanya digunakan untuk kesempatan santai ataupun casual. Yang keempat, bolero terbuat dari bahan kulit dan oscar. Bolero dengan bahan ini biasanya digunakan untuk kesempatan santai dan casual. Selanjutnya kita bahas tentang rompi. Rompi sering disebut juga vest. Rompi atau vest memiliki banyak variasi mode. Panjang rompi dan pemilihan bahan disesuaikan dengan kesempatan pemakaian, jadi tidak harus panjangnya sepinggang atau sepanggul, itu bebas. Rompi baik untuk kesempatan kerja maupun pesta. Rompi merupakan outfit unisex yang bisa dikenakan pria atau wanita. Ciri-ciri rompi yang pertama adalah
Atasan tanpa lengan. Ingat, rompi tidak memiliki lengan. Panjangnya di atas pinggang atau di bawah pinggang sesuai model, jadi panjangnya bebas. Bukaan atau opening di bagian muka dengan kancing atau resleting. Menggunakan saku dalam atau saku tempel. Fungsi rompi. Rompi sebagai baju luaran atau outer pendek atau panjang dan dikenakan dengan bus berkerah tinggi atau tanpa kerah serta dipadukan dengan rok bawah ataupun celana. Jenis-jenis rompi. Jenis yang pertama adalah backless waistcoat. Gambarnya seperti ini. Diperhatikan dulu. Rompi atau vest model ini terbuka pada punggungnya, berleher jerat atau halter neck, dan dikencangkan dengan sebuah ban yang bergesper atau kancing yang melintang di belakang pada garis pinggangnya. Model pakaian ini biasanya dikenakan sebagai pakaian malam formal dengan setelan jas atau suite. Jenis yang kedua adalah fishing waistcoat. Gambarnya seperti ini. Saya yakin pasti kalian sudah pernah lihat, tapi mungkin nggak tahu namanya aja. Vest atau rompi model ini khusus dipakai untuk memancing, sesuai namanya ya, fishing. Banyak dihiasi kantung-kantung untuk menyimpan segala peralatan kecil, misalnya kail dan pelampung mangsa. Panjang vest umumnya di atas garis pinggang. Jenis yang ketiga adalah no collar waistcoat. Begini penampakannya. Vest atau rompi ini digemari dan sangat populer pemakaiannya di seantero jagat ini, baik oleh pria, wanita, maupun anak-anak, tua dan muda, bahkan sebagai pakaian tambahan pada balita. Vest ini sudah menjadi klasik milik dunia, karena kesederhanaan modelnya dan serbaguna untuk pakaian formal. Dibuat dengan menggunakan berbagai variasi bahan maupun harganya. Rompi jenis keempat adalah knots lapel waistcoat. Gambarnya seperti ini. Rompi jenis ini adalah rompi atau vest formal yang juga sudah menjadi model klasik, berkerah knots atau memiliki lapel atau kelepak. Yang kelima atau yang terakhir adalah shawl collar waistcoat. Modelnya seperti ini. Rompi atau vest ini untuk tambahan busana formal yang berkerah selindang atau shawl collar. Memiliki model double breasted dan memiliki saku dengan penutup flaps yang lebar. Pasti kalian bingung antara model yang ketiga, 4, 5, no collar waistcoat, knots collar waistcoat, dan shawl collar waistcoat. Jadi gini, bentuknya seperti ini, hampir mirip ya semuanya. Bedanya hanya di kerahnya. Yang ketiga atau no collar waistcoat itu yang biru ini. Dia no collar, tidak kerah, berarti dia tidak memiliki kerah. Yang kedua, knots collar waistcoat, dia berkerahnya knots, kerahnya bertumpuk seperti ini. Yang terakhir itu shawl collar waistcoat, dia kerahnya kerah shawl, kerah selendang yang seperti ini. Tahu ya sekarang bedanya hanya di kerah. Antara tidak berkerah, kerah knots, dan yang terakhir adalah kerah shawl. Pengetahuan bahan untuk rompi atau vest. Bahan yang pertama menggunakan katun atau batik. Rompi jenis ini digunakan untuk kesempatan formal. Modelnya seperti ini. Yang kedua, rompi terbuat dari bahan brokat, tile, organdi, ataupun chiffon. Rompi ini digunakan untuk kesempatan pesta. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, dari bahan denim. Rompi ini digunakan untuk kesempatan
santai atau casual. Yang keempat, terbuat dari kulit atau Oscar. Rompi ini juga digunakan untuk kesempatan santai ataupun casual. Bahan penunjang untuk bolero dan rompi. Yang pertama adalah kain ero. Kain ero ini digunakan untuk lapisan dalam atau furing, atau dalam bahasa busana namanya lining. Renda atau garnitur busana yang biasa digunakan sebagai hiasan pada bolero. Tricot. Tricot ini digunakan untuk melapis bahan utama agar kelihatan lebih tegas teksturnya. Biasanya bahan utama yang menggunakan tricot sebagai bahan pelapis adalah kain batik, kain katun, atau denim. Oke, kita sudah selesai materinya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.